Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan melanjutkan cerita yang berjudul, Kunikahkan Suamiku dengan Selingkuhannya. Untuk para pendengar setia Batas Kisah yang belum nonton part satunya, silahkan kunjungi linknya di deskripsi video ini. Biar makin seru, langsung saja ke ceritanya. Syifa pulang dengan perasaan marah, kesal, kecewa, sedih. Semuanya bercampur menjadi satu. Apalagi Yusuf dari tadi tidak bisa dihubungi. Mas, kamu sudah pernah kecewain aku. Jangan sampai aku kecewa lagi padamu, Mas. Gumam Syifa seraya membawa mobilnya menuju ke kediamannya. Syifa sangat bahagia ketika melihat gambar Yusuf di sosial media. Dengan perubahan Yusuf yang sangat drastis, tentu membuat benih-benih cinta yang dulu lenyap kini tumbuh kembali. Namun Syifa menelan pil pahit ketika ia mengetahui jika Yusuf sudah menikah dengan wanita lain. Syifa, rebut hati Yusuf. Siapa tahu dia bisa mengubah kehidupan kita. Nak, pinta sang ibu saat itu. Tapi Mas Yusuf sudah beristri. Ibu, bagaimana mungkin Syifa hadir lagi dalam kehidupannya? Tanya Syifa seraya terus menatap gambar Yusuf yang semakin tampan dan gagah. Dia milikmu. Kamu adalah cinta pertamanya. Istrinya yang telah mengambilnya darimu. Syifa, Nabi saja bisa beristri 4. Lalu apa salahnya jika Yusuf memiliki istri 2? Untung-untung kalau Yusuf menceraikan istri pertamanya dan lebih memilihmu. Kita yang akan untung, sayang. Kau akan mendapatkan cintamu lagi dan juga hidup kita akan berubah. Ucap sang ibu yang semakin membuat Syifa nekat mendekatkan diri lagi dengan Yusuf. Syifa sudah banyak melakukan cara agar bisa menghubungi mantannya itu. Hingga tanpa ia sadari usahanya beruah manis, Yusuf membalas pesan yang ia kirimkan. Dan hubungan mereka berlanjut hingga terjadilah perselingkuhan itu. Mas, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku akan memperjuangkanmu. Mas, ucap Syifa seraya memasuki kawasan rumahnya. Di sisi lain, Yusuf dibuat tercengang dengan semua yang diucapkan Audi. Audi, Mas minta maaf. Mas mengaku salah. Ucap Yusuf. Agamamu mengatakan, perselingkuhan bahkan melakukan zina adalah dosa besar. Mas. Dan Mas sudah melakukan itu dengan Nona Syifa. Kalian bukan orang awam. Bahkan kalian bisa dikatakan orang yang berilmu. Bahkan aku mendapatkan banyak pelajaran dari semua yang Mas ajarkan padaku. Tapi kenapa Mas sendiri yang melakukan dosa itu? Ucap Audi seraya menatap suaminya dengan tidak percaya. Aku akan menikahkanmu dengannya Mas. Kabarkan pada keluarga Nona Syifa besok aku akan datang dengan penghulu. Tidak perlu menunggu tanggal 30 untuk melakukan pernikahan itu. Ucap Audi yang membuat Yusuf terhenyak kaget. Apakah ini ajaran yang aku terapkan sehingga Audi selalu menuruti apa yang aku mau? Batin Yusuf. Ada rasa bahagia namun ada rasa curiga terhadap istrinya itu. Sedangkan Audi langsung meninggalkan Yusuf ketika sudah mengatakan apa yang ingin ia katakan. Audi sudah menyiapkan semuanya untuk Yusuf dan Syifa. Selamat Mas. Selamat, semoga kamu bisa jalani hidupmu dengan baik dan bahagia. Aku akan tetap menjadi istrimu. Tapi tidak seperti hari kemarin. Kita akan lihat sampai di mana kamu bertahan, atau aku yang akan mengalah dan menyerah. Gumam Audi seraya menatap pemandangan dari balkon rumahnya. Hijabnya tersapu angin. Matanya yang indah dengan bulu mata yang lentik alami, serta bola mata yang berwarna emas alami, menambah kecantikan wanita yang baru masuk Islam itu semakin terlihat sangat cantik. Sabarlah, Audi. Bukankah kau sering mendengar kajian itu dari semua ustadz? Apa yang kamu lakukan saat ini tidaklah salah. Yakinlah ini adalah jalan yang baik untuk menyadarkan suamimu. Berikan dia pada selingkuhannya, dan suruh mereka berjuang bersama. Gumamnya lagi. Merasa ada lampu hijau dari Audi, Yusuf segera mengaktifkan ponselnya dan memberitahu Syifa akan apa yang Audi katakan. Tanpa Yusuf ketahui semuanya sudah Syifa pikirkan dengan baik. Aku sudah mengatakan kalau Audi akan selalu nurut sama aku. Sayang, dia cinta mati denganku. Apapun yang aku katakan selalu ia ikuti. Jadi kamu jangan takut lagi. Semuanya akan baik-baik saja.
setelah pernikahan kita selesai, aku akan membujuk Audi untuk mengatakan pada Tuan Ray kalau semuanya hanyalah salah faham, ujar Yusuf panjang kali lebar. Mas janji, ya? Tapi Mas, apa Mas yakin ini semua bukan jebakan dari istrimu? Mas? Aku tidak ingin malu lagi Mas. Cukup dia permalukan aku di kampus. Nama baikku juga sudah tercoreng, ucap Syifa. Iya, sayang. Sekarang kamu jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Nanti hilang cantiknya. Baiklah Mas, tutup dulu ya. Assalamualaikum cantik, ucap Yusuf. Waalaikumsalam, sayang, jawab Syifa. Tanpa Yusuf sadari, Audi mendengar semua pembicaraan mereka. Audi memegang dadanya dan menengadahkan wajahnya agar air matanya tidak jatuh. Audi, mulai sekarang, kau harus pikirkan dirimu sendiri, ucap Audi. Sedangkan asisten Yusuf kelimpungan karena orang-orang kepercayaan Audi tengah menodongnya agar tidak mengatakan keadaan perusahaan pada Yusuf jika masih ingin bekerja di perusahaan. Karena sekali saja ia membocorkan keadaan perusahaan maka ia akan dipecat. Dan itu tidak mungkin ia lakukan, karena ia sangat membutuhkan pekerjaan itu demi keluarganya. Kenapa dadakan, Syifa? Tanya Bu Ami, ibunya Syifa. Mungkin menikah siri dulu, Bu. Istrinya Mas Yusuf sudah mengetahui semuanya dan responnya sangat baik. Wanita itu menerima kedatangan Syifa. Jadi kita gak usah takut lagi, Bu. Semua rencana ibu berjalan dengan lancar. Harta Mas Yusuf pasti bisa kita kuasai, Bu. Ucap Syifa dengan bahagianya. Lalu mobil yang kau pinta ke Yusuf, apakah itu akan datang besok? Tanya Bu Ami. Kalau itu Syifa belum nanya. Bu, karena Mas Yusuf kan harus baik-baikin istrinya dulu, agar istrinya tidak membuat ulah dan nama baik Mas Yusuf akan tercemar. Bagi pembisnis nama baik itu sangat penting, Bu. Ucap Syifa yang dibalas anggukan kepala oleh Bu Ami. Anak ibu baik, cantik, sholehah lagi. Pantas jika Allah memuluskan urusannya. Semoga kau terhindar dari mata buruk, Syifa. Ucap Bu Ami seraya mengelus pipi putri kebanggaannya. Terlihat jelas kebahagiaan di wajah Yusuf. Ia bahkan tidak memperdulikan bagaimana perasaan Audi saat ini. Audi yang baru saja selesai sholat isyak tanpa berjamaah dengan sang suami hanya bisa meminta untuk kekuatan sementara waktu. Aku tahu ya Allah, kau yang telah menyatukan kami, dan engkau jugalah yang akan memisahkan kami. Aku hanya minta, berikan yang terbaik buatku. Jika perpisahan ini adalah jalan yang terbaik, maka lancarkan semua usahaku untuk menyatukan Mas Yusuf dengan cinta pertamanya, agar mereka tidak selalu berbuat dosa. Tapi jika takdirku memang harus berbagi hati, maka berikan aku kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Setelah menuangkan semua keluhannya, Audi pun membuka mukena dan melipatnya. Di sisi lain, Yusuf kini merasakan semua keinginannya berjalan dengan lancar. Ya Allah, kau memudahkan jalanku untuk bersatu dengan orang yang aku cintai serta yang aku sakiti dulu. Aku berjanji akan berlaku adil dengan mereka, ucap Yusuf. Seketika ia mengingat akan perjalanannya ke Jepang. Bukankah ia akan memiliki alasan untuk membawa Syifa ke Jepang? Besok aku dan Syifa akan menikah secara siri. Itu secara agama kami sudah sah. Bukankah Audi sedikit faham akan agama? Pasti dia akan mengizinkan Syifa untuk ikut, dan aku bisa mengatasi masalah Mr. J, ucap Yusuf dengan percaya diri. Yusuf saat ini tinggal di kamar tamu. Ia sudah memaksa Audi untuk membuka pintu kamar, namun Audi tidak menjawab. Yusuf mengerti jika ini adalah pukulan terbesar bagi wanita itu. Dan Yusuf memberikan waktu untuk Audi menenangkan dirinya. Hingga malam ini ia dengan leluasa berbalas pesan dengan Syifa. Mas jangan khawatir. Aku akan menjadi adik madu yang baik untuk Audi. Meskipun seharusnya kau menjadi milikku seutuhnya. Balas pesan Syifa. Terima kasih atas pengertiannya sayang. Tapi setidaknya Audi sudah berbaik hati pada kita jadi kita gak perlu main belakang lagi dan kita gak perlu khawatir masalah tanggapan orang lain. Balas Yusuf. Iya juga sih, Mas. Tapi, kenapa aku merasa cemas ya, Mas? Gak nyangka saja jika Audi bisa dengan senang hati menerima hubungan kita.
Aku wanita, Mas. Gak ada yang namanya seorang istri rela berbagi hati, balas Syifa. Audi adalah wanita soleha sayang. Dia sering mengikuti pengajian-pengajian di sekitar sini. Mungkin saja saat para kiai menerangkan tentang istimewanya poligami, membuat Audi faham akan kenikmatan berpoligami. Audi sangat mencintaiku sayang. Sudah banyak bukti akan hal itu. Jadi, kau jangan cemaskan apapun. Besok kau siapkan acaranya dengan semeriah mungkin. Setelah acara selesai, Mas akan bantu semua biayanya. Dan kita akan bulan madu ke Jepang seperti yang kau inginkan, balas Yusuf. Beneran ya, Mas? Bulan madunya ke Jepang. Meskipun ini bukan pertama buat kita, tapi aku merasa sangat bahagia, Mas. Udah gak sabar mau besok, balas Syifa. Syifa dan Yusuf seolah kini berada di ujung kebahagiaan yang mereka impikan selama ini. Mereka berdua lupa waktu dan lupa segalanya. Yang ada dalam benak pikiran mereka hanyalah pernikahannya besok. Yusuf juga sudah menghubungi asistennya. Padahal sang asisten sudah tahu akan semua itu. Namun Amir sang asisten hanya bisa menghela nafasnya. Karena ini akan menjadi kehancuran bagi atasannya itu. Aku sudah memberikan arahan yang terbaik untuk Tuan. Tapi sepertinya Tuan sudah lupa siapa Tuan sebenarnya. Tuan lupa akan semua pengorbanan Nona Audi. Sehingga Tuan tega mengkhianatinya. Maafkan saya Tuan. Kali ini saya berpihak pada Nona Audi. Membayangkan berada di posisi Nona Audi sangatlah menyakitkan. Gumam asisten Yusuf. Malam ini, Audi merasa seperti ada belati tajam menusuk hatinya. Rasa itu begitu mendalam dan nyata, hingga ia bisa merasakannya membelah hatinya menjadi dua. Besok, suaminya akan menikah dengan wanita lain dan ia, sebagai istri sah, harus mengantarnya ke pelaminan. Audi menatap keluar jendela, melihat bulan yang begitu terang di langit malam. Ia berusaha mencari ketenangan, mencari kekuatan untuk menghadapi hari esok. Ia merasakan air matanya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Namun, ia cepat-cepat menghapusnya. Ia tidak boleh menangis. Ia harus kuat. Ia berjalan ke arah lemari, membuka laci dan mengambil sebuah foto. Foto itu adalah foto pernikahannya dengan suaminya. Mereka tampak begitu bahagia, begitu cinta. Tapi sekarang, semua itu hanyalah kenangan. Audi menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang begitu kacau. Ia berusaha mengingat semua kenangan indah yang pernah ia lalui bersama suaminya. Berusaha mengingat alasan mengapa ia mencintai pria itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan semua orang, termasuk suaminya. Malam itu, Audi tidak tidur. Ia terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Ia merasa takut. Namun ia tahu ia harus melalui ini. Ia harus kuat, untuk dirinya, untuk suaminya, dan untuk wanita yang akan menjadi istri baru suaminya. Ketika fajar menyingsing, Audi sudah siap. Ia berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Ia tampak begitu cantik dengan baku syari putih yang ia kenakan. Namun, di balik kecantikan itu, ada rasa sakit yang begitu mendalam. Audi melangkah keluar dari rumah, siap menghadapi hari itu. Ia akan mengantarkan suaminya ke pelaminan, dan ia akan melakukannya dengan senyuman di wajahnya. Karena ia tahu, di balik semua rasa sakit ini, ada kebahagiaan yang menanti suaminya. Dan untuk itu, ia rela melepaskan sang suami bersama dengan istri barunya. Audi sudah menyiapkan segalanya, dan anak buahnya yang akan menyelesaikan semuanya. Inilah yang kau inginkan, Mas. Akan aku lepas kau dengan bismillah. Semoga kau bahagia bersama mereka setelah ini, batin Audi. Bersamaan dengan itu, Yusuf keluar dari kamar tamu dengan jas putih juga. Ia tampak berbinar menatap ke arah Audi. Yusuf tidak bisa memungkiri jika Audi sangatlah cantik. Bahkan sangat cantik. Namun siapa sangka hatinya masih berbagi dengan mantan kekasihnya. Kau sudah siap sayang. Terima kasih ya, ucap Yusuf seraya ingin meraih tubuh Audi.
dan hendak mencium keningnya. Namun Audi memundurkan satu langkah. Acaranya akan segera dimulai. Mas, jangan sampai kamu terlambat. Ucap Audi seraya berlalu meninggalkan Yusuf. Yusuf yang mengerti akan perasaan Audi, hanya bisa menghela nafas. Ia yakin cepat atau lambat, kemarahan Audi akan reda, dan mereka bisa hidup damai bertiga. Yusuf tersenyum mendengar apa yang Audi katakan. Benar apa yang Audi katakan. Nanti waktu baik akan terlewati jika dirinya menunda keberangkatannya. Yusuf pun melakukan apa yang Audi katakan, tanpa memikirkan perawat Audi lagi. Karena Yusuf mengira jika Audi benar-benar ikhlas untuk dipoligami. Di sisi lain, kini Syifa sudah dihias menjadi pengantin yang cantik. Dengan kebaya putih dengan hijab senada, banyak yang merasa kagum akan kecantikan itu. Tanpa mereka ketahui, jika Syifa, wanita yang dianggap soleha oleh mereka, akan menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Kenapa disiri dulu, Bu? Kenapa gak langsung ke KUA saja? Tanya teman arisan ibunya Syifa. Menantuku ini sangat sibuk, Bu. Maklum dia adalah pembisnis yang namanya kini makin terkenal. Beberapa hari ini ia ada kerjasama dengan perusahaan Jepang. Karena tidak ingin meninggalkan Syifa, dia ingin membawa Syifa ke sana. Dan, karena itulah mereka harus nikah siri agar tidak berdosa. Bu, ucap ibunya Syifa yang semakin membuat semua teman-teman arisannya kagum akan sosok Yusuf. Ya, emang seharusnya diikat dulu kalau menantu idaman, Bu. Maklumlah, sekarang banyak pelakor berkeliaran. Hati-hati Bu, sampaikan ke Syifa, jaga baik-baik suaminya. Ucap ibu-ibu yang lain, yang membuat wajah ibunya Syifa berubah. Namun setelah itu, ibunya Syifa kembali tersenyum. Kalian nikmati dulu hidangannya. Aku ingin melihat putriku dulu. Ucap ibunya Syifa mengalihkan pembahasan tentang pelakor. Entah kenapa ibunya Syifa tidak suka dengan satu kata itu. Beberapa tamu yang tak lain hanyalah teman arisan ibunya Syifa dan temannya Syifa pun datang, beserta para tetangga di dekat area perumahan Syifa yang hadir. Tidak ada satupun dari pihak Yusuf yang datang kecuali orang tua Yusuf. Hanya mereka berdua yang datang. Orang tua Yusuf pun sama herannya. Kenapa Audi malah setuju dipoligami? Tak bisa dipungkiri, orang tua Yusuf masih ragu dengan apa yang anaknya lakukan. Namun, melihat kebahagiaan di wajah Yusuf, membuat mereka melupakan bagaimana mereka dulunya hidup. Tidak butuh waktu yang lama, mobil Yusuf tiba. Tentu itu menjadi pusat perhatian semua tamu undangan, termasuk orang tuanya Yusuf yang tiba terlebih dahulu. Jantung mereka berdetak dengan begitu cepat. Apalagi ketika melihat pintu mobil putranya itu terbuka, menampilkan Audi yang begitu cantik, bahkan jauh lebih cantik dari Syifa. Bersamaan dengan itu Syifa keluar dari ruang rias. Namun kedatangannya malah tidak diperhatikan oleh para tamu. Kini yang menjadi pusat perhatian para tamu adalah Audi yang melangkah masuk ke dalam rumah Syifa dengan begitu elegan dan lembut. Wah, dia adik iparnya Syifa. Cantik sekali ya. Ucap tetangga Syifa yang kemarin menjadi pemberi informasi untuk Audi. Tentu Audi tersenyum ramah padanya. Cantikan adiknya. Ya, tapi masak mau nikah sama adiknya. Tapi cocok juga sih dengan Syifa. Dia juga gak kalah cantik. Ucap yang lain. Audi, kau? Ucap ibunya Yusuf ketika mendekati Audi. Assalamualaikum. Ibu, ayah, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat. Ya, ucap Audi seraya tersenyum. Namun kali ini senyuman menantunya itu terlihat menyeramkan. Mas, udah ayo. Pengantinmu sudah menunggu. Ucap Audi membuat mereka semua heran dengan apa yang Audi katakan. Yusuf dengan perasaan bahagia kini melangkah menuju ke tempat akad. Di mana di sana Syifa sudah duduk di hadapan penghulu. Ayo Pak, kita bisa memulainya. Aku sebagai istri sah dari Pak Yusuf sudah memberikan izin untuk Mas Yusuf menikah lagi dengan Nona Syifa. Daripada mereka selalu berbuat zina, mending saya nikahkan mereka. Ucap Audi dengan senyuman yang membuat semua orang sangat terkejut. Hah, kau istri pertama Yusuf? Tanya tetangga Syifa.
Alhamdulillah. Iya, Bu. Salam kenal ya, Bu. Dan, terima kasih. Ucap Audi. Tentu hal itu membuat semua orang mencemooh akan apa yang Syifa lakukan. Bagaimana bisa Syifa menjalin hubungan dengan suami orang? Dan dengan bangganya selalu keluar bareng. Mas, apa ini? Kenapa? Kenapa seperti ini? Tanya Syifa dengan mata yang berkaca-kaca. Nona Syifa, aktingnya nanti saja ya. Biar kalian sah dulu. Apa aku urungkan niatku untuk mengizinkan kalian menikah? Tanya Audi yang membuat Yusuf dan Syifa cemas. Tentu hal itu juga membuat orang tua Syifa dan orang tua Yusuf cemas. Cemoohan dan gunjingan kian memenuhi seluruh ruangan. Apalagi tetangga yang kemarin memberikan informasi pada Audi. Sungguh ia tidak percaya. Jika kemarin ia memberikan informasi pada istri sahnya Yusuf. Audi tersenyum menikmati wajah cemberut dan amarah Syifa. Yusuf menoleh ke arah Audi yang terlihat begitu tenang dengan senyumannya. Seolah ia bahagia dengan keadaan yang terjadi saat ini. Inilah yang Audi inginkan. Tentu dia bahagia dengan keadaan yang seperti ini. Pak, silahkan lanjutkan, ucap Audi. Kini Yusuf mengerti. Di balik kata setuju yang Audi berikan ada kejutan besar yang sudah istrinya itu siapkan. Lagian, wanita mana yang siap menerima perselingkuhan suaminya? Wanita mana yang mau dimadu? Meskipun mereka dijanjikan dengan syurga, tapi tidak menutup kemungkinan jika hati mereka hancur. Yusuf hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu jika Audi akan melakukan ini. Yusuf tidak menyangka jika Audi bisa mempermalukan dirinya di depan umum seperti ini. Namun, ingin mengelak pun Yusuf sudah tidak bisa. Ia pun harus menanggung malu atas gunjingan para tamu undangan, begitupun dengan kedua orang tua mereka, khususnya para teman arisan ibunya Syifa. Pantas saja tadi dia langsung terdiam. Ternyata dia tidak suka ketika aku membahas masalah pelakor, ucap temannya ibunya Syifa, yang dibenarkan oleh teman-teman yang lainnya. Lagi dan lagi Audi tersenyum dengan semua ucapan para tamu undangan untuk Yusuf dan Syifa. Ini tidak seberapa dengan rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Audi sudah cukup menjadi orang bodoh yang selalu dibohongi oleh Yusuf dengan berdalih lembur di perusahaan dan ada kepentingan di luar kota. Namun ternyata waktu yang Yusuf luangkan hanyalah untuk pelakor yang berkedok mantan kekasih yang tak ingin ia sakiti dua kali. Sudah terlanjur malu. Akhirnya Yusuf pun mengulurkan tangannya pada Pak Penghulu. Pak Penghulu pun menuntun Yusuf untuk mengucapkan akad pernikahan pada Syifa, sehingga para saksi mengatakan kata sah untuk pasangan suami istri itu. Tidak banyak yang mengucapkan kata alhamdulillah untuk pasangan pengantin baru itu. Namun mereka banyak yang mengelus dada dan bersimpati pada Audi yang kini juga duduk di sisi Yusuf. Namun terdengar jelas ketika Audi mengucapkan kata alhamdulillah ketika kata sah diucapkan. Mas, aku ada hadiah untukmu dan Nona Syifa. Bukankah kalian ingin ke Jepang? Aku akan berikan itu untuk kalian. Pak Paloh, bawa masuk, Pak. Ucap Audi yang sangat membuat Yusuf terkejut. Pak Paloh adalah orang kepercayaan kakaknya Audi. Tapi kenapa ia berada di sini? Batin Yusuf. Terlihat sosok laki-laki kekar, dengan janggut dan kumis yang tidak begitu tebal masuk dengan menyeret sebuah koper besar dan juga amplop coklat di tangannya. Perasaan Yusuf pun semakin tidak karuan. Ia tidak tahu akan semua yang sudah disiapkan oleh Audi. Ia benar-benar terberdaya dengan kebahagiaan sesaat sehingga ia melupakan betapa sakitnya hati istri pertamanya itu. Buat Mas Yusuf, ini adalah pakaian yang kau bawa saat pertama kali kita menikah. Aku sudah mengemasnya dengan rapi, tidak tertinggal satupun. Dan, ini adalah 2 tiket ke Jepang untuk kalian bulan madu. Bukankah aku sudah sangat baik? Tapi ini bukan untuk pertemuanmu dengan Mr. J. Untuk pertemuan itu, biar aku yang handle. Aku ingin kalian menikmati bulan madu kalian. Dan ini adalah semua tagihan yang sudah kau keluarkan untuk Nona Syifa, termasuk biaya rehab rumahnya yang besar ini, dan ini untuk biaya pembelian sawah yang kau berikan pada mertuamu. Tapi kau lupa, kau menggunakan uang perusahaan, Mas. Jadi kau tetap harus membayarnya. Dan, kenapa kau masih berdiam diri ketika tahu adikmu diperlakukan seperti itu? Andre,
Tanya Tuan Ray. Kau tahu Audi dari kecil kan? Dia keras kepala dan sulit untuk dinasehati. Hingga ia nekat pergi dari rumah, meninggalkan kami yang tidak merestui pernikahannya dengan Yusuf si kejam itu. Aku membiarkan semua ini terjadi, agar Audi tahu bagaimana suaminya. Aku hanya memberikan petunjuk-petunjuk kecil melalui temannya di hotel. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Audi bisa melihat siapa suaminya. Bagaimana suaminya sebenarnya. Aku hanya ingin adikku kembali padaku dan orang tuaku, ujar Andre kakaknya Audi. Tapi dia sekarang berhijab. Aku malah suka dan kagum. Dia bisa istiqomah dalam hal itu. Meskipun kami masih dengan agama kami. Dia masuk Islam karena keinginannya. Jadi dia harus tanggung jawab akan keputusan yang sudah ia ambil. Aku dan orang tua kami tidak akan mengekang dia dalam masalah agama, ucap Andre. Sekarang, Audi berperang sendirian. Apakah kau yakin tidak akan mendatanginya? Tanya Ray. Ada Papaloh yang sudah aku tugaskan mendampingi Audi. Tapi Audi masih belum menyadari keberadaanku. Yang Audi tahu, Papaloh berhenti dari tempatku, ucap Andre. Kedua laki-laki itu kian terdiam. Andre sakit, tentu. Melihat adiknya dikhianati, menangis sendirian, adalah hal yang paling menyakiti untuk seorang kakak. Hanya saja Andre harus bisa menahan semuanya. Ia tahu jika Audi adalah wanita yang kuat, ia akan membiarkan adiknya memberikan pelajaran sendiri pada suami dan gundik suaminya. Dan, ini adalah surat gugatan cerai dariku. Ucap Audi tersenyum pada Yusuf, namun senyuman itu mampu membuat seluruh tubuh Yusuf lemas tak bertulang. Bahkan untuk menopang tubuhnya sendiri terasa begitu berat. Audi, menantuku sayang, apa maksudnya ini, nak? Tanya ibunya Yusuf seraya mendekati Audi dan hendak menyentuh lengan Audi. Namun Audi mundur satu langkah membuat ibu Yusuf kecewa dan sedih. Tatapan ibunya Yusuf terlihat sekali cemas. Sayang, ada apa sayang? Kau lagi bercanda kan? Tanya Yusuf. Audi, ayah tahu, kalau anak ayah salah telah melukai perasaanmu. Tapi Allah tidak suka dengan perceraian. Nak, ucap ayahnya Yusuf. Sungguh Audi ingin tertawa mendengar ucapan dari orang tua yang begitu Audi cintai dan Audi hormati dulu. Namun semua rasa itu seolah mati ditelan oleh pengkhianatan mereka. Allah tidak suka dengan perceraian. Ya, aku selalu mendengar ceramah itu. Ayah, tapi Allah paling benci pada orang yang suka berzina. Apalagi ketika mereka sudah punya pasangan. Ketika seorang suami ketahuan selingkuh dan berzina, istri berhak untuk menuntut cerai darinya, ucap Audi. Gunjingan dari para tamu semakin riuh dan Audi menikmati momen itu dengan baik. Ibu Syifa berusaha menahan amarahnya, apalagi ketika mendengar apa yang Audi katakan. Syifa, apa maksud dari ucapan istrinya Yusuf? Tanya ibunya Syifa dengan mengecilkan suaranya. Syifa yang sudah mengerti dengan apa yang Audi maksud hanya bisa tercengang tak percaya. Pak, kita pulang. Ajak Audi pada orang kepercayaannya. Tanpa menjawab pertanyaan mereka semua, Audi melangkah meninggalkan tempat itu dengan begitu anggun. Langkah demi langkah Audi bagaikan tikaman yang begitu menyakitkan bagi Yusuf. Yusuf tidak menyangka jika Audi akan memberikan kebahagiaan sekaligus kehancuran yang bersamaan. Audi, tunggu. Kau tidak bisa melakukan hal ini pada suamiku. Teriak tiba-tiba Syifa, membuat semua orang terkejut. Bahkan sampai membuat langkah Audi terhenti sejenak. Kau marah kan? Kau marah karena Mas Yusuf lebih perhatian padaku. Kau marah karena Mas Yusuf menikahiku. Aku cinta pertamanya. Aku yang jauh lebih berhak darimu? Teriak Syifa, membuat Audi tersenyum penuh dengan kemenangan. Dengan tanpa sadar, Syifa mengatakan jika dirinya memanglah orang ketiga dan membuktikan jika Audi adalah istri pertama Yusuf. Syifa, aku tidak menyangka ya. Penampilanmu sangat alim, gak tahunya kamu adalah dajjal perusak rumah tangga orang. Kami benar-benar sangat menyayangkan wanita yang kami kira baik adalah wanita hina sepertimu.
Ucap tetangga Syifa yang kemarin menjadi sumber informasi untuk Audi. Kalian tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Dia hanya menfitnahku. Aku bukan orang ketiga. Dialah orang ketiga. Teriak Syifa. Orang ketiga seperti apa yang kamu maksud? Nona Syifa. Aku bertemu dengan Mas Yusuf ketika kau mencampakkan dia dan menghancurkan hatinya. Aku memungutnya. Dari laki-laki jalanan menjadi laki-laki berderajat. Sayangnya, suami kita ini ingin kembali ke masa lalu dan aku memberikannya. Ucap Audi seraya melipat kedua tangannya di depan dadanya. Aku memberikan segalanya padamu, Mas. Tapi kau malah selingkuh dengan mantan kekasihmu. Jadi, jangan salahkan aku jika aku mengembalikanmu pada setelan awalmu. Aku rela meninggalkan keluargaku yang tidak merestui hubungan kita. Demi kamu, demi laki-laki yang aku pikir adalah malaikat tak bersayap yang mampu menuntunku dari agama non-Islam kini menjadi Islam. Dalam agama Islam, aku tahu poligami tidak salah, tapi hal itu ada syarat dan jalannya. Bukan main asal selingkuh, zina, dan menghabiskan uang dengan semaunya. Ucap Audi. Audi, tidak mungkin jika Yusuf sampai melakukan itu. Nak, kami mendidiknya dengan agama yang kuat dan baik. Kalian tahu perselingkuhan ini, tapi kalian membiarkan semua terjadi. Tentu kalian tahu hukumnya juga kan? Kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan, kan? Baiklah, kalau begitu lihatlah buktinya. Ucap Audi menatap tajam pada kedua orang tua Yusuf. Pak, sebarkan video mereka. Ucapan itu terdengar lemah namun sangat jelas bagi Syifa dan Yusuf. Video kebersamaan Syifa dan Yusuf waktu keluar dari kamar hotel itu pun tersebar di seluruh media. Yang mana Syifa bersandar dengan manja di tubuh Yusuf. Aku tadinya ingin membatalkan satu hadiah untukmu, Nona Syifa. Tapi aku rasa kau terlalu memandangku rendah. Ini hadiah keduaku, Nona Syifa. Ucap Audi seraya melemparkan ratusan gambar ke seluruh ruangan, di mana banyak gambar Syifa dan Yusuf yang begitu mesra. Sekarang kalian lihatlah akun media kalian. Ada satu lagi hadiah untuk kalian semuanya. Ucap Audi. Setelah mengatakan itu, ia pun tersenyum dan berlalu meninggalkan kediaman Syifa yang semakin riuh. Yusuf dan Syifa serta keluarganya yang melihat gambar di tangannya hanya terdiam tertunduk. Tentu orang tua Yusuf sangat tahu hubungan itu, karena mereka sering datang ke rumah orang tua Yusuf. Tamat. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.